Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Top Marko Topnya susunan pemain belakang Timnas Indo, dari Jay Itzes hingga Rizky Ridho. Pertahanan Timnas Indonesia dapat pujian di mana-mana jelang duel seru lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia mendapatkan sorotan positif menjelang pertandingan besar melawan Australia dan Bahrain. Video ini mengungkapkan bagaimana kualitas pertahanan tim yang diperkuat oleh pemain seperti Jay Itzes dan Rizky Ridho menjadi kunci penting untuk meraih hasil maksimal. Apa yang membuat pertahanan Indonesia kini begitu tangguh? Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengaku bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan di lini belakang skuad Garuda jelang melawan Australia dan Bahrain. Hal ini karena kualitas pertahanan tim sangat kokoh lantaran ada Jay Itzes hingga Rizky Ridho. PSSI telah mengumumkan 27 pemain sementara Timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Daftar ini masih akan ditambah 3 pemain yang baru selesai menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. 3 pemain tersebut yakni Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi. Setelah menjalani seumpah ini, PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi 3 pemain tersebut dengan mengurus perpindahan federasi ke FIFA. Perpindahan federasi ini dilakukan agar para pemain tersebut bisa memperkuat Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Tim Merah Putih dijadwalkan akan melawan Australia pada 20 Maret dan kontra Bahrain pada 25 Maret mendatang. Jelang menghadapi 2 laga ini, Nadeo Argawinata optimistis Timnas Indonesia bakal bisa meraih kemenangan. Apalagi skuad Garuda sebelumnya tak pernah menelan kekalahan dari Australia maupun Bahrain dalam pertemuan pertama. Laga pertama melawan Australia berakhir dengan skor 0-0. Setelah itu dalam laga melawan Bahrain, skuad Garuda hampir meraih kemenangan tetapi digagalkan tim lawan. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 meski diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf. Kontroversi terjadi karena Bahrain menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-9. Padahal wasit asal Oman itu sebenarnya memberikan tambahan waktu hanya 6 menit. Tetapi setelah Bahrain mencetak gol, peluit akhir baru ditiup. Banyak supporter yang marah saat itu. Akan tetapi terlepas dari kontroversi tersebut, Nadeo Argawinata optimistis Timnas Indonesia bakal meraih kemenangan atas Australia dan Bahrain nantinya. Jujur, saya optimistis menghadapi 2 pertandingan ini. Saya rasa semua pemain pasti sependapat, ujar Nadeo saat ditemui awak media di Bogor. Kami semua percaya bisa meraih poin di 2 laga ini atau bahkan menang, tegasnya. Hasil positif di 2 pertandingan ini akan sangat penting untuk posisi di klasemen dan membuka peluang menuju Piala Dunia. Jadi, kami sangat termotivasi untuk memberikan hasil terbaik. Rasa percaya diri Timnas Indonesia meraih kemenangan ini juga dibarengi dengan skuad pertahanan tim Merah Putih yang semakin kokoh. Pemain Borneo FC itu memuji bahwa kualitas lini belakang Timnas Indonesia tak perlu diragukan lagi. Dalam skuad Garuda ada 12 pemain berposisi back yang dipanggil jelang melawan Australia dan Bahrain. Ada pula 1 pemain yang baru menyelesaikan pengambilan sumpahnya, yakni Dan James. Pemain Go Ahead Eagles tersebut menambah ketebalan lini belakang Timnas Indonesia. Melihat lini belakang skuad Garuda, Nadeo sebagai penjaga gawang mengakui bahwa kualitas pertahanan Indonesia tak perlu diragukan lagi. Menurutnya banyak pemain belakang Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa seperti Jay Itzes. Kapten Timnas Indonesia itu telah mencatatkan 9 caps dan mencetak 1 gol bersama tim Merah Putih setelah debutnya pada 21 Maret 2025 melawan Vietnam. Ada beberapa bek lainnya seperti Mes Hilgers, Calvin Verdong, Sandy Walsh,
hingga Justin Hubner. Selain itu, ada juga pemain yang berkarier di Indonesia dan tak kalah hebat, yakni Rizky Ridho yang belakangan ini menjadi perbincangan netizen usai mencetak gol apik buat Persija Jakarta ketika melawan Arema FC di Liga 1. Pemain berusia 22 tahun tersebut telah mencetak 42 caps bersama Timnas Indonesia Senior hingga November 2024. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu telah mencetak 4 gol bersama Timnas Indonesia. Melihat lini belakang Timnas Indonesia yang dihuni para pemain berkualitas ini, Nadeo pun mengakui bahwa pertahanan tim sangat kokoh. Semangat membara melekat di jiwanya Hernando, dengan membuktikan bisa bersaing di papan atas Liga 1 saat ini. Berani bersaing dengan Emil Audero. Hernando Ari buktikan dirinya tak takut dengan label pemain Liga Italia. Hernando Ari menunjukkan bahwa label pemain Liga Italia bukanlah hal yang menakutkan baginya. Dengan semangat juang dan kepercayaan diri, ia siap menghadapinya. Video ini akan membahas bagaimana Hernando mempersiapkan dirinya untuk bersaing di level internasional serta tantangan besar yang ia hadapi di timnas. Penjaga gawang utama Persebaya Surabaya, Hernando Ari, menanggapi persaingan dengan Emil Audero di sektor kiper Timnas Indonesia. Emil Audero Mulyadi resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) per Senin (10 Maret 2025) malam waktu Roma, Italia. Penjaga gawang Palermo itu sah menjadi WNI usai mengucapkan sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia. Hadirnya kiper berdarah Mataram tersebut semakin memanaskan persaingan di sektor penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya sudah ada nama Maarten Paes yang menjadi kiper di skuad Timnas Indonesia. Hadirnya ex-kiper Juventus tersebut mendapatkan komentar dari Hernando Ari. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu mengaku tidak terlalu risau bersaing dengan Emil Audero. Kiper asal Semarang tersebut ingin memberikan yang terbaik sejak tiba di sesi latihan. Hernando Ari optimistis masih bisa mendapatkan kepercayaan meraih tempat utama sebagai kiper Timnas Indonesia. Persaingannya biasa saja, ujar Hernando Ari. Kalau saya dari dulu ingin menampilkan yang terbaik, pokoknya di sesi latihan kasih yang terbaik saja. Mau berapapun pemain yang masuk, tetapi kalau kita mau bekerja keras, pasti pelatih melihat lanjutnya. Hernando mengaku kerja kerasnya akhirnya terbayar tuntas usai sempat tidak dipanggil ke Timnas Indonesia pada November 2024. Dia tidak masuk skuad Garuda kala menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Jepang dan Arab Saudi karena cedera. Saya sempat tidak dipanggil karena cedera. Sekarang pelatih kipernya dari Dewa United, dia juga melihat Liga 1. Jadi, mungkin itu menjadi salah satu bentuk kerja keras saya bisa bermain bagus di Liga 1. Akhirnya mendapatkan kesempatan lagi bisa bergabung dengan tim nasional lanjutnya. Hernando Ari juga ditanya oleh awak media soal reputasi Emil Audero yang sudah malang melintang di Liga Italia. Emil Audero sendiri sudah kenyang pengalaman di kompetisi negeri pizza. Sebelum di Palermo, dirinya pernah menjadi kiper di Juventus, Inter Milan, Sampdoria, dan Como. Hernando menegaskan bahwa dirinya tidak takut bersaing dengan Emil Audero. Kiper asal Semarang tersebut berkomitmen bakal bekerja keras agar terus bertahan di skuad Timnas Indonesia. Tidak ada biasa saja selama masih makan nasi biasa saja, ujar Hernando Ari. Pokoknya intinya berjuang keras dan saya beri penampilan yang terbaik. Mungkin entah harapan itu ada atau tidak, saya akan tetap lakukan yang terbaik, tutupnya. Erick Thohir sampaikan pesan mendalam untuk Jordi Cruyff setelah tiba di Indonesia. Apa yang dimaksud? Dengan kedatangan Jordi Cruyff dan Patrick Kluivert di Indonesia, Erick Thohir menyampaikan pesan yang penuh makna untuk masa depan sepak bola Indonesia. Apa yang menjadi fokus utama dalam pesan tersebut?
Bagaimana harapan Thohir akan berdampak pada perkembangan timnas Indonesia? Temukan jawabannya dalam artikel ini yang akan mengungkap harapan Thohir untuk sepak bola Indonesia. Pesan khusus diberikan Erick Thohir kepada Jordi Cruyff. Diketahui Jordi Cruyff sendiri tiba di Indonesia bersama pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kemarin malam. Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir pun menyambut baik kedatangan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis di PSSI. Erick berharap kehadirannya memberi dampak untuk perkembangan sepak bola tanah air. 1. Diperkenalkan ke publik besok. Jordi Cruyff rencananya diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya pada besok, Selasa 11 Maret 2025. Dia nantinya akan merekomendasikan sosok yang akan mengisi posisi Direktur Teknik PSSI untuk bersama-sama membenahi sepak bola Indonesia sampai ke akar rumput. Erick mengatakan Jordi datang ke Indonesia didampingi oleh pelatih skuad Garuda, Patrick Kluivert. Dia sangat antusias menyambut kedatangan Jordi.